Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Akuntansi Pemerintahan yang diampu oleh Ibu Gustati dan juga Ibu Fira Maulina. Kali ini kelompok 1 akan membahas mengenai organisasi sektor publik. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan anggota kelompok. Anggota pertama ialah Indah Permata Devi dengan nomor BP 20110210007 dan saya Raisa Septiana Ananta dengan nomor BP 20110210004. Baiklah, sekian perkenalannya, berikut pembahasan materinya. Baiklah, untuk penjelasan yang pertama, kita akan membahas mengenai definisi organisasi dan sektor publik. Yang pertama, pengertian organisasi. Organisasi berasal dari bahasa Yunani atau organon yang berarti alat. Sedangkan pengertian organisasi adalah sekelompok orang yang berkumpul dan bekerja sama dengan cara yang terstruktur untuk mencapai tujuan atau sejumlah sasaran tertentu yang telah ditetapkan bersama. Yang kedua, pengertian dari sektor publik. Sektor publik seringkali dipahami sebagai sesuatu yang berhubungan dengan kepentingan umum dan penyediaan barang dan jasa kepada publik yang dibayar melalui pajak dan pendapatan negara lainnya yang diatur oleh hukum. Istilah sektor publik sendiri memiliki pengertian yang bermacam-macam. Hal tersebut merupakan konsekuensi dari luasnya wilayah publik, sehingga setiap disiplin ilmu seperti ekonomi, politik, hukum, dan sosial memiliki cara pandang dan definisi yang berbeda-beda. Mari kita lihat dari sudut pandang ilmu ekonomi. Dari sudut pandang ilmu ekonomi, sektor publik dapat dipahami sebagai suatu entitas yang aktivitasnya berhubungan dengan usaha untuk menghasilkan barang dan pelayanan publik dalam rangka memenuhi kebutuhan dan hak publik. Jadi, apakah yang dimaksud dengan organisasi sektor publik? Secara umum, organisasi sektor publik adalah pemerintahan dan unit-unit organisasinya, yaitu unit-unit yang dikelola pemerintah dan berkaitan dengan hajat hidup orang banyak atau pelayanan masyarakat, seperti kesehatan, pendidikan, dan keamanan. Selain itu, terdapat pengertian lain dari organisasi sektor publik, yaitu organisasi yang berorientasi pada kepentingan publik. Karena orientasinya pada kepentingan publik, maka organisasi ini biasanya tidak berorientasi pada laba sebagai tujuan akhirnya. Contoh seperti bidang kesehatan, pendidikan, keamanan, dan transportasi. Oleh karena area sektor publik sangat luas, maka dalam penyelenggaraannya sering diserahkan ke pasar. Namun, pemerintah tetap mengawasinya dengan sejumlah regulasi. Pertanggungjawaban dan pelaporan organisasi sektor publik memiliki acuan yang khusus. Untuk pemerintah menggunakan Standar Akuntansi Pemerintahan atau SAP dan rujukan nasionalnya adalah International Public Sector Accounting Standard. Rujukan lain yang sering digunakan adalah Standar Akuntansi Pemerintah USA yaitu Government Accounting Standard. Rujukan IP SAS lebih banyak digunakan karena sifatnya yang lebih umum dan tidak dipengaruhi oleh bentuk organisasi pemerintah negara tertentu. Sedangkan standar USA tentunya akan sangat diwarnai dengan sistem pengelolaan keuangan dan pelaksanaan jalannya pemerintahan. Selain itu, organisasi sektor publik menggunakan acuan PSAK 45 tentang organisasi nirlaba. Pembahasan selanjutnya mengenai karakteristik organisasi sektor publik. Karakteristik yang pertama, kita melihat dari tujuan. Tujuan dari organisasi sektor publik ini adalah untuk mensejahterakan masyarakat dalam bentuk pemenuhan kebutuhan dasar dan kebutuhan lainnya, baik jasmani maupun rohani secara bertahap. Karakteristik yang kedua yaitu dilihat dari aktivitas. Bentuk aktivitas dari organisasi sektor publik adalah pelayanan publik atau public service, seperti dalam bidang pendidikan, kesehatan, keamanan, penegakan hukum, transportasi publik,
dan penyediaan pangan. Karakteristik yang ketiga yaitu dilihat dari sumber pembiayaan. Sumber pembiayaan organisasi sektor publik berasal dari dana masyarakat yang berwujud pajak dan retribusi, laba perusahaan negara, pinjaman pemerintah, serta pendapatan lain-lainnya yang sah selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Karakteristik yang keempat yaitu pola pertanggungjawaban. Skema pertanggungjawaban kepada masyarakat dilakukan melalui lembaga perwakilan masyarakat di organisasi pemerintah seperti Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR, Dewan Perwakilan Daerah atau DPD, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD. Sementara di yayasan dan LSM seperti Dewan Pengampu. Karakteristik yang kelima yaitu dilihat dari kultur organisasi. Dalam organisasi sektor publik, budaya dalam organisasinya bersifat birokratis, formal, dan berjenjang. Fungsi yang keenam yaitu penyusunan anggaran. Dalam penyusunan anggaran pada organisasi sektor publik dilakukan bersama masyarakat dalam perencanaan program. Pengajuan program publik dalam penyusunan anggaran memang dipublikasikan agar dapat dikritisi dan didiskusikan oleh masyarakat, sampai akhirnya disahkan oleh perwakilan masyarakat yang berada di DPR, DPRD, DPD, Majelis Syuro Partai, Dewan Pengurus LSM, atau Dewan Pengurus Yayasan. Dan karakteristik yang ketujuh yaitu stakeholder atau kepemilikan. Para pemangku kepentingan yang dimaksud dalam organisasi sektor publik adalah masyarakat Indonesia, para pegawai organisasi publik, para kreditur, para investor, lembaga-lembaga internasional termasuk lembaga donor seperti World Bank, International Monetary Fund atau IMF, ASEAN Development Bank atau ADB, Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB, United Nations Development Program atau UNDP, USAID, dan pemerintah luar negeri. Setelah membahas mengenai karakteristik organisasi sektor publik, selanjutnya kita akan membahas mengenai perbedaan antara organisasi sektor publik dengan swasta. Di dalam buku akuntansi sektor publik, karangan Dedi Nodiawan dan Ayu Ningtyas menjelaskan bahwa ada 3 hal yang membedakan organisasi sektor publik dan organisasi sektor swasta. Perbedaan yang pertama yaitu ditinjau dari tujuan organisasi. Organisasi sektor swasta memaksimalkan kesejahteraan pemegang saham melalui penciptaan keuntungan, sedangkan organisasi sektor publik bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pelayanan. Dengan kata lain, perusahaan merupakan organisasi yang dijalankan untuk mencari laba atau profit oriented, sedangkan organisasi sektor publik merupakan organisasi yang dijalankan bukan untuk mencari laba atau non-profit oriented. Perbedaan yang kedua dapat kita tinjau dari sumber-sumber pendanaan. Pada organisasi sektor swasta, perusahaan didanai melalui hasil operasi perusahaan yang bersangkutan dan saham investasi dari pemegang saham. Sementara itu, sesuai dengan tujuannya, organisasi sektor publik mendanai operasinya tidak melalui laba operasi, tetapi melalui cara khusus berupa sumbangan atau donasi yang bersifat sukarela. Untuk OSP yang berbentuk organisasi pemerintahan, sumber pendanaan diperoleh melalui penerimaan pajak, retribusi, hibah, atau sumbangan lainnya. Di organisasi sektor publik lainnya, sumber pendanaan bisa berupa iuran anggota, subsidi, atau sumbangan dari donatur. Perbedaan yang ketiga dapat ditinjau dari peraturan perundangan. Organisasi sektor publik, khususnya lembaga pemerintah, harus melakukan aktivitasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemerintah Indonesia misalnya harus melakukan pembangunan jembatan karena diamanatkan dalam UUD 1945 untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat meskipun pembangunan jembatan tersebut tidak memberikan keuntungan bagi organisasi pemerintahan yang bersangkutan.
Perbedaan antara sektor organisasi publik dan juga sektor organisasi swasta juga dicantumkan dalam buku karangan V. Wiratna Soejarweni. Terdapat 4 hal yang membedakan. Yang pertama dari tujuan organisasi. Untuk sektor swasta mempunyai tujuan utama melakukan usaha untuk mencari laba, sedangkan sektor publik bukan hanya untuk mencapai keuntungan saja, namun juga penyediaan pelayanan publik seperti layanan kesehatan untuk masyarakat, layanan pendidikan, layanan transportasi, layanan pengairan, layanan penerangan, dan lain sebagainya. Perbedaan yang kedua dapat dilihat dari sumber pembiayaan. Sumber pendanaan dari sektor swasta dari modal pribadi ataupun sekelompok orang, sedangkan untuk sektor publik, pendanaan berasal dari pemerintah yang berasal dari pajak retribusi, pendapatan daerah, dan lain sebagainya. Perbedaan yang ketiga dapat dilihat dari pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban sektor swasta kepada pemilik modal, sedangkan sektor publik perlu dipertanggungjawabkan kepada masyarakat karena sumber dananya berasal dari masyarakat. Dan perbedaan yang keempat dilihat dari struktur organisasi. Secara struktur organisasi, pada sektor swasta lebih fleksibel, seperti yang dikehendaki oleh manajemen dan pemilik modal. Untuk pembahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Raisa Septiana Ananta. Baiklah, untuk materi selanjutnya yaitu mengenai tujuan organisasi sektor publik. Menurut American Accounting Association, tujuan dari organisasi sektor publik ialah pertama, memberikan informasi yang diberikan untuk mengelola secara tepat, efisien, dan ekonomis atas alokasi suatu sumber daya yang dipercayakan kepada organisasi. Tujuan ini terkait dengan pengendalian manajemen atau manajemen kontrol. Lalu yang kedua, memberikan informasi yang memungkinkan bagi manajer untuk melaporkan pelaksanaan tanggung jawab secara tepat dan efektif, dan penggunaan sumber daya yang menjadi wewenangnya, dan kemungkinan bagi pegawai pemerintah untuk melaporkan kepada publik atas hasil operasi pemerintah dan penggunaan dana publik. Tujuan ini terkait dengan akuntabilitas. Lalu, terdapat ruang lingkup organisasi sektor publik. 1. Organisasi sektor publik dapat dibatasi dengan organisasi-organisasi yang menggunakan dana masyarakat, sehingga perlu melakukan pertanggungjawaban ke masyarakat. Indonesia, akuntansi sektor publik mencakup beberapa bidang. Yang pertama, terdapat akuntansi pemerintah pusat. Pemerintah pusat adalah Presiden RI yang memegang kekuasaan pemerintahan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945. Konteks pemerintahan pusat juga meliputi lembaga tinggi negara yang ada di Indonesia. Lembaga-lembaga tinggi negara ini diatur dalam UUD 1945 sampai amandemen keempat dan dijelaskan dalam beberapa peraturan perundang-undangan turunannya. Salah satunya yaitu Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan juga DPRD. Kedua, ada akuntansi pemerintah daerah. Pemerintah daerah adalah gubernur, bupati, atau wali kota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah. Sementara pemerintahan daerah ialah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip ekonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip NKRI. Struktur ini terdiri atas beberapa organisasi, yaitu Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, dan Kecamatan, lalu juga Kelurahan. 3. Akuntansi Parpol dan LSM. Partai politik menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok WNI secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa, dan negara, serta memelihara keutuhan NKRI berdasarkan Pancasila dan juga Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya,
yaitu akuntansi yayasan. Yayasan merupakan suatu badan hukum yang mempunyai maksud dan tujuan bersifat sosial, keagamaan, dan juga kemanusiaan, yang didirikan dengan memperhatikan persyaratan formal, ditentukan dalam undang-undang. Yayasan yang kekayaannya berasal dari negara, bantuan luar negeri, pihak lain, atau memiliki kekayaan dalam jumlah yang ditentukan dalam undang-undang, wajib diaudit oleh akuntan publik, dan laporan tahunnya wajib diumumkan dalam surat kabar berbahasa Indonesia. Lalu terdapat akuntansi pendidikan dan kesehatan, yaitu seperti puskesmas, rumah sakit, dan juga sekolah. Selanjutnya, rumah sakit berdasarkan fungsinya memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, sehingga sebagian besar dikelompokkan dalam organisasi sektor publik yang tidak berorientasi mencari keuntungan. Lalu ada akuntansi tempat peribadatan, yaitu ada masjid, gereja, vihara, kuil, dan lainnya. Selanjutnya, dari pembahasan mengenai ruang lingkup organisasi sektor publik, yaitu aktivitas yang mendekatkan diri ke pasar tidak pernah ditujukan untuk memindahkan organisasi sektor publik ke sektor swasta. Slide selanjutnya, pemerintah sebagai organisasi sektor publik. Pemerintah sebagai organisasi sektor publik terbesar wajib mengendalikan sektor publik lainnya yang dikelola oleh organisasi non-pemerintah. Barang dan jasa yang dihasilkan oleh sektor publik berhubungan dengan kebutuhan masyarakat umum yang sangat perlu diawasi dan diatur penggunaannya. Dalam buku Delivering Quality Service, karangan Z. Tamil, Valerie, 1990, ia membahas bagaimana tanggapan dan harapan masyarakat pelanggan terhadap pelayanan yang mereka terima, baik berupa barang maupun jasa. Dalam hal ini, memang yang menjadi tujuan pelayanan publik pada umumnya ialah bagaimana mempersiapkan pelayanan publik tersebut yang dikehendaki atau dibutuhkan oleh publik, dan juga bagaimana menyatakan dengan tepat kepada publik mengenai pilihannya dan cara mengaksesnya, yang dirancang dan disediakan oleh pemerintah. Kemudian untuk tujuan tersebut dirincilah sebagai berikut. 1. Menentukan pelayanan publik yang disediakan apa saja macamnya. Lalu yang kedua, memperlakukan pengguna pelayanan sebagai customer. Ketiga, berusaha memuaskan pengguna pelayanan sesuai dengan yang diinginkan mereka. Keempat, mencari cara penyampaian pelayanan yang paling baik dan berkualitas. Lalu yang kelima, menyediakan cara-cara bila pengguna pelayanan tidak ada pilihan lain. Selanjutnya yaitu terdapat fungsi utama penyelenggaraan pemerintah. 1. Fungsi alokasi. Fungsi pemerintahan untuk menyediakan pelayanan dan barang-barang kebutuhan masyarakat umum secara bersama-sama dengan adil dan merata serta tidak membedakan antara orang satu dengan lainnya. Kedua, fungsi distribusi. Fungsi pemerintahan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata dan proporsional demi terwujudnya pertumbuhan yang optimal. 3. Fungsi stabilisasi. Fungsi pemerintahan untuk mengatur semua variabel ekonomi makro sehingga dapat mencapai stabilitas ekonomi secara nasional. Beberapa alasan pemerintah melakukan pengendalian sektor publik antara lain: pertama, output sektor publik berkaitan dengan barang atau jasa kebutuhan masyarakat umum. Lalu yang kedua, barang dan jasa kebutuhan publik tidak dapat dibagi-bagi secara individu atau orang per orang. 3. Tidak memungkinkannya menjatah penggunaan barang atau jasa tersebut untuk setiap orang. Lalu, alokasi barang atau jasa kebutuhan publik menghadapi pasar persaingan tidak sempurna. Dan yang terakhir, yaitu mengurangi beban masyarakat atas penggunaan barang atau jasa publik dengan pemberian subsidi atau perangsang kepada pihak swasta untuk penyediaannya.